Bu Nurmarita. Hari ini kita akan membicarakan tentang praobservasi ya Bu ya. Baik, tujuan diadakan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan Ibu lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Bu ya. Siap. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Ibu Norma. Yang pertama ya Bu ya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai Bu? Untuk pembelajaran kali ini saya itu dalam materi IPS Ibu. Jadi tujuan pembelajarannya ini nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang diturunkan dari indikator. Yang pertama itu peserta didik nantinya mampu menganalisis kondisi geografis di wilayah Indonesia, kemudian di dalam bentuk menyusun puzzle. Yang kedua, tujuan yang kedua itu peserta didik nantinya mampu menganalisis pengaruh letak wilayah Indonesia terhadap kehidupan bangsa dalam bidang ekonomi. Nah, yang ketiga ini tujuannya yaitu nantinya peserta didik dapat melakukan presentasi terhadap pengaruh letak wilayah Indonesia ini terhadap bidang ekonomi masyarakat. Ya, baik. Berarti tujuan pembelajarannya ada 3 ya Bu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan adalah profesi apa yang tergantung dengan letak geografis ya Bu ya. Ya. Baik. Pertanyaan kedua Ibu Norma, area pengembangan yang ingin Ibu capai seperti apa Ibu ya? Rencananya ini nanti adalah areanya pengetahuan dan keterampilan Bu. Di pengetahuan ini nanti misalnya dari peserta didik menganalisis letak wilayah Indonesia itu kan termasuk ke pengetahuan. Kemudian menyusun puzzle, nantinya juga ada diskusi dan melakukan presentasi itu keterampilannya. Iya. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Bu Norma capai adalah pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Baik, yang ketiga Bu Norma, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan seperti apa Bu? Rancangannya nanti ada strategi, model pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Ya. Strateginya seperti apa Bu? Kalau strateginya ini strategi pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik, yang kemudian emosionalnya, pembelajaran sosial dan emosionalnya juga, dan keterampilan. Nah, nanti di sini saya akan melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti kelompoknya ini terdiri dari beragam kemampuan siswa gitu. Iya. Jadi media yang digunakan Bu Norma? Medianya itu nanti saya menggunakan Infocus, kemudian KPD puzzle. Ya. Terus model pembelajarannya? Modelnya ini PBL, problem based learning. Problem based learning. Baik. Waktu pelaksanaan untuk supervisi kira-kira kapan Bu ya untuk pembelajaran itu Ibu bisanya? Sepertinya hari Kamis tanggal 7 Desember. Ya. Jam keberapa Ibu Norma? Jadi jam pertama. Jam pertama ya Bu ya, baik. Jadi saya akan supervisi kelas Ibu ya Bu ya pada hari Kamis tanggal 7 Desember jam pertama ya Bu ya. Di kelas 10 ya Bu Norma ya? Iya, di kelas 10 SMA Tunagrahita. Oh ya, kelas 10 SMA Tunagrahita. Baik, saya akan melihat nanti mengobservasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya akan mencatat hal apa yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Setelah pembelajaran selesai Ibu, kita juga akan mengadakan percakapan lagi Bu. Yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi ya Bu ya. Siap. Baik, pertanyaan terakhir Bu Norma sebelum kita tutup. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini Bu Norma? Yang saya dapatkan ini, saya bisa dapat gambaran mengenai pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya Bu. Jadi saya bisa lebih bersiap diri. Iya. Baik, terima kasih Bu Norma untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran besok sukses ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Ready? Oke. Silakan Ready. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, Preti Selfie, Saya Bu. tangannya. Oke. Suci Ramadhani. Oke. Evan Hafiza Pratama. Saya Bu. Jian Mahira. Saya Bu. Oke. Ismail Rizky Saputra. Saya hebatnya. Ya, oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, Persatuan Indonesia. Ismail. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada yang ingat nggak pelajaran IPS kita sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Ada yang ingat? Tentang bayi. Kalau bayi itu IPA, pertumbuhan dan perkembangan manusia. IPS, pelajaran sebelumnya yang ada dokter, ada si apa itu? Kita belajar tentang profesi. Tentang profesi. Ada apa aja sih kemarin profesi itu? Ada dokter, ada polisi, terus apa lagi? Tentara, TNI, terus TNI, ya TNI tentara itu. Terus ada apa lagi? Satu lagi. Chef atau Pilot. Iya pilot, bener guru, iya banyak kan? Dan ingat sekarang? Sudah ingat? Nah, sekarang kita mau belajar yang berkaitannya juga tentang profesi. Tapi sebelum itu, Ibu mau menampilkan video inspiratif. Tahu nggak apa itu inspiratif? Apa? Tahu? Ada yang tahu tidak? Maksudnya video ini dia dapat menginspirasi kita untuk sesuatu yang baik. Oke, coba ya nanti kalian tonton benar-benar, terus kalian sampaikan apa sih kira-kira isi dari video itu. Oke? Oke. Bentar. Itu ada apa itu? Ya, nah, dari video ini apa yang bisa kalian ambil? Ayo, video ini tadi tentang apa sih? Tadi ada apa di jalan? Batu. Ada batu. Terus, Orang melewati. yang pertama tadi dia hampir kesandung kan ya? Iya. Hampir jatuh kena batu itu, batu besar. Terus, itu Pas permulaan tadi. dilewatin ya, Ya, dilompatin, terus dilompatin juga. Terus tadi ada anak kecil yang mau ambil batu terus sama siapa itu ayahnya ya, nggak boleh kan? Nah, jadi batunya tetap di situ. Terus terakhir yang mindahin batu itu siapa? Orang buta. Nah, kenapa kalian tahu dia buta? Karena pakai tongkat. Ya karena pakai tongkat. Jadi akhirnya yang buta itu ya memindahkan batunya. Jadi istilahnya yang lain-lain tadi kan bisa melihat kan? Yang bisa melihat dia tidak mau menyingkirkan batunya. Jadi yang buta pula yang menyingkirkan batu. Padahal mengambil batu dari jalanan itu bisa dapat apa? Pahala. Dapat pahala. Kalau dapat pahala bisa masuk surga. Nah itu makanya. Jadi nanti kalau kalian di jalan ada batu besar di jalan tuh di tengah jalan atau paku yang bisa mengganggu orang lewat, diambil, dibuang, disingkirkan. Oke, terima kasih Preti. Ya, sama-sama.
sekarang kita mulai masuk pelajaran kita ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Kondisi tentang letak geografis Indonesia. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita ada 3 tujuan. Ya. Yang pertama, kalian itu nanti dapat menganalisis kondisi geografis di Indonesia. Jadi nanti kondisi geografis di Indonesia itu ada yang dataran rendah, ada dataran tinggi, rendah, dan di daerah pantai. Indonesia banyak pantai kan? Nah, terus yang kedua, nanti kalian semua anak-anak bisa menganalisis pengaruh letak wilayah Indonesia terhadap kehidupan bangsa dalam bidang ekonomi. Nah, jadi nanti akan Ibu bentuk kelompok, satu kelompok 2 orang. Nanti akan Ibu berikan masalah. Ibu berikan masalah, nanti kalian diskusikan per kelompok. Selanjutnya nanti akan dipresentasikan di depan. Ada yang tahu ini apa? Peta apa? Ayo, ini peta apa? Nama negara Negara mana? Indonesia. Ya, ini peta negara Indonesia. Indonesia itu terdiri dari apa? Dari pulau Kecil. Iya, dari pulau-pulau, ada yang pulau kecil, ada yang besar, ada yang sedang juga. Nah, kalau di Indonesia ada 5 pulau besar, ya kan? Coba siapa aja yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang bisa tunjuk Pulau Sumatera? Siapa yang bisa maju tunjuk di depan mana Pulau Sumatera? Ayo coba, Evan, tunjuk mana Pulau Sumatera? Ada 5 pulau besar di Indonesia. Mana Pulau Sumatera? Coba maju, tunjuk aja. Nanti kalau salah kita perbaiki bersama. Tunjuk aja. Mana yang namanya Pulau Sumatera? 1, 2, ya, oke. Ya, namanya Pulau Sumatera tuh ini. Ini yang melintang ini namanya Pulau Sumatera. Oh, terima kasih Bantu. Ini namanya Pulau Sumatera. Ini yang membujur ini namanya Jawa. Kalau yang ini Kalimantan. Yang putih itu Malaysia. Iya, ini Malaysia benar. Dia satu pulau dengan Kalimantan ini ya. Kalau yang ini yang kayak huruf K, itu Pulau Sulawesi yang kayak burung ini. Ini Papua. Nah, kita lihat di sini. Indonesia ini dikelilingi oleh apa? Yang biru-biru ini apa? Laut. Laut, benar. Indonesia dikelilingi oleh laut. Nah, makanya di letak geografis Indonesia itu ada satu daerah pantai. Ini pinggir-pinggir di sini daerah pantai. Terus di Indonesia juga banyak gunung. Kalau di sini kita di tempat kita memang tidak ada. Di daerah Sumatera, di Jawa itu banyak sekali gunung, itu dataran tinggi. Nah, kalau dataran rendah juga ada ya, daerah kita ini bisa dibilang dataran rendah. Oke, paham? Paham, Bu. Paham. Nah, kalau paham, sekarang kita ini dia. Pengaruh letak wilayah Indonesia. Nah, dataran tinggi tadi. Ini dataran tinggi. Contohnya, kira-kira profesi apa yang banyak digeluti oleh orang-orang yang tinggal di dataran tinggi? Contohnya apa nih? Coba kalian lihat ini. Gunung. Yang hijau-hijau ini apa? Sawah. Jadi apa profesinya? Petani. Oke, terus ini gunung-gunung nih yang suka naik gunung itu. Apa ya kira-kira profesi di daerah situ? Mendaki bukit. Pendaki. Ya boleh lah, pemandu gunung gitu ya. Pendaki Biasanya gunung. pendaki kan ada pemandunya. Oke, satu lagi. Kira-kira apa, coba dibaca, siapa yang bisa baca itu? Nomor 3 apa?
mau di daerah dataran tinggi, rendah, daerah pantai selalu ada bu, selalu ada bu. Iya. Nah kemudian dataran rendah, ini biasa di perkotaan, di daerah-daerah seperti daerah kita. Kira-kira ada profesi apa aja di situ ya? Coba dibaca. Ada petugas kebakaran, tahu? Damkar. Hah? Bomber. Oh iya. Kebakaran itu. Iya, tapi itu tugasnya nggak hanya untuk memadamkan api ya. Kalau misalnya nanti kalian di rumah kalian ada ular di atap, atau misalnya minta pertolongan apapun bisa bidang dan terhadap. Dan terus ini kan banyak perkotaan ini kan, ada banyak gedung tinggi kan, kantor. Kira-kira ada apa lagi pekerjaan profesi di situ? Iya, kantoran, pegawai kan? Oh, tapi yang ketiga karyawan perusahaan. Banyak, sebenarnya banyak, lebih dari ini. Kalian bisa kembangkan lagi. Kira-kira apa? Coba contohnya satu selain yang ini. Tani juga ada. Tani dataran rendah ada sih, tapi nggak banyak. Yang khasnya gitu. Apa yang kira-kira? Yuk. Nggak tahu. Tahu lagi, aduh, pusing lah. Pantai, kira-kira apa ya profesi yang banyak digeluti oleh orang-orang yang tinggal di daerah pantai? Cari ikan. Ya, apa itu yang nyari ikan tuh? Nama profesinya apa? Orang yang mencari ikan, tahu? Pelaut. Ya, nelayan. Nelayan. Terus apa lagi? Petani. Ini bukan petani. Ini kalau petani bukan petani tumbuhan gitu ya. Petani garam ada petani garam. Terus ada di sini TNI. TNI kalau yang di laut apa namanya? Media laut. Iya. Angkatan Darat Laut. Angkatan laut. Terus yang terakhir, nelayan itu kalau mencari ikan pakai apa sih? Kapal. Pakai kapal. Ada nggak yang buat? Ada. Iya, banyak juga profesi daerah sekitar pantai itu membuat kapal. Jadi banyak bengkel-bengkel kapal. Berdasarkan asesmen diagnostik yang kita lakukan bersama tadi di awal, kalian sudah ibu bentuk kelompok berdasarkan kemampuan masing-masing, oke? Nah, jadi ada 3 kelompok. Kelompok 1 Ismail dan Suci, kelompok 2 Freddy dan Dian, dan kelompok 3 Dio dan Eva. Sekarang tugas kelompoknya adalah untuk kelompok 1. Kelompok 1 nanti utamakan bertanya. Di sini kalian memakai pantun. Jadi ada peta Indonesia yang tadi. Kalian tempel menjadi satu kesatuan peta Indonesia secara utuh.
Oke, sudah selesai semuanya, semua kelompok? Sudah. Sudah. Nah, sekarang perwakilan satu kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba Ibu minta kelompok 3 duluan. Oke, silahkan kelompok 3 maju ke depan. Ayo, cepat. Ayo, sama-sama dipegang kertasnya. Perkenalkan diri masing-masing dulu ya. Geser ke sini. Dihadapkan ke teman-temannya hasil kerjanya. Nah, ayo perkenalkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Perkenalkan, nama saya Angska Bardiarianto. Dari kelompok 3 Akan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, hasil nomor 1 itu tadi tentang apa? Peta menyusun puzzle peta Indonesia. Oke, sudah benar. Coba ya nanti teman-temannya sekalian diperiksa tugas teman yang maju ke depan. Sudah benar itu nomor 1 petanya. Kita lihat udah sama ya. Oke, nomor 2 tentang apa? Tentang profesi berdasarkan letak geografis Indonesia. Yang pertama dataran tinggi, ada apa aja? Dilihat itu gambar apa? Apa? Ayo coba siapa yang tahu? Kalau dia tahu coba. Gunung, mendaki gunung, terus. Terus. Guru. Oke, selanjutnya buka lembar selanjutnya. Yang kedua, untuk dataran rendah, ada apa aja profesinya yang banyak di dataran rendah? Ya itu gambar dataran rendah. Di bawahnya yang kerja pakai komputer itu apa? Iya, pekerja perusahaan, terus pegawai perusahaan, terus. Yang ketiga? Yaitu pekerja pabrik. Sudah benar teman-teman? Benar. Oke, yang ketiga yang di daerah pantai. Ada profesi apa aja? Bengkel kapal ya, pembuat kapal. TNI Angkatan Laut. Terakhir. Apa? Apa itu? Yang nangkap ikan. Menjala. Apa nama profesinya? Nelayan. Oke, coba dilihat teman-teman, sudah benar belum? Sudah. Oke, 100 untuk kelompok 3. Terima kasih tepuk tangan. Tadi udah semua kelompok sudah maju untuk presentasi. Sekarang mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi mulai dari awal. Ini tadi kita belajar apa aja tadi? Tentang apa? Peta ya, peta letak geografis Indonesia. Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau. Iya, ada pulau kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Kalau pulau besar tadi ada 5, ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Dan Indonesia ini dikelilingi oleh apa? Laut. Ya benar, dikelilingi oleh lautan. Sehingga Indonesia memiliki 3 letak geografis. Yang pertama ada dataran tinggi, kemudian ada dataran lalu yang terakhir apa ini yang banyak dikelilingi laut ini? Daerah pantai. Jadi ada 3 letak geografisnya tadi ya. Terus ada dalam segi ekonomi ada pekerjaan atau profesi yang
kebanyakan digeluti oleh orang-orang yang ada di data geografi tersebut. Kalau di dataran tinggi apa aja tadi? Profesi apa aja? Ada profesi petani, ada profesi guru dan pendaki. Kemudian dataran rendah ada pemadam, ya benar, ada pegawai kantor. Terus yang pantai, wilayah pantai, ada profesi apa aja? Nelayan, pembuat kapal, terus TNI, Angkatan Laut. Nah, hari ini itulah tadi materi yang kita pelajari bersama-sama. Anak-anak senang nggak belajar hari ini? Senang. Senang. Kenapa senang? Karena sudah mengenali tentang cuaca. Iya, karena kita belajarnya secara berkelompok. Kita belajarnya bersama-sama. Gitu. Kita memecahkan masalah secara bersama-sama. Jadi senang ya belajar hari ini ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bisa tersimpan di kepala kita. Oke, nah jangan lupa di rumah untuk diulang lagi, belajar lagi di rumah. Ya, jadi di rumah itu jangan cuma main aja, tapi juga belajar, diulang-ulang. Oke, pelajaran hari ini ulangi lagi belajar di rumah. Boleh belajar sama ayah, boleh belajar sama ibu, sama kakak. Itu biar kalian jadi lebih pandai. Oke. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, coba kita kembali ke bangkunya masing-masing, kita berdoa. Semua sudah kembali ke bangkunya masing-masing, sudah rapi kembali. Sekarang siapa yang mau pimpin doa untuk pulang? Tadi Preti, gantian siapa lagi? Dio. Ayo pimpin teman-temannya berdoa. Bersiap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, Bu. iya pagi semuanya. Nah, boleh pulang ke Mas ambil tasnya. Kita pulang satu-satu ya. Ayo, Jil. Oke. Jil. Evan, Bu, pegang kau. Pegang kau dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Harti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karimun. Hari ini saya tidak sendiri, saya dengan Ibu Normarita Febri Utami, SPD, Wali Kelas SMA LB Tunagrahita. Beliau adalah guru yang sudah diobservasi ya Bu ya. Baik. Pada percakapan pasca observasi ini Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama Ibu Norma, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi Bu? Pertamanya mungkin saya agak merasa tegang, cuman lambat laun saya merasa cukup senang karena pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, selesai dengan lancar juga, anak-anak juga ikut turut belajar bersama, dan alhamdulillah sudah selesai sebagaimana yang diharapkan. Baik, alhamdulillah berarti pembelajaran Bu Norma berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik. Baik,
Baik, Bu Norma, untuk pertanyaan kedua, bisa Ibu ceritakan kembali, Bu, area pengembangan yang dilakukan Ibu di dalam kelas dan tahapan-tahapan atau langkah yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, Bu? Iya. Untuk tahapannya saya mengembangkan, saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya ini yaitu isi materi yang pembelajaran yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu letak geografis negara Indonesia, kemudian profesi yang sesuai dengan masing-masing letak geografis. Kemudian untuk yang keterampilannya itu kan kita membentuk kelompok, siswa peserta didik menyusun puzzle, kemudian mempresentasikannya ke depan kelas. Baik, berarti area pengembangan yang Ibu lakukan adalah pengetahuan dan keterampilan ya, Bu ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, Ibu Norma, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum, Bu? Alhamdulillah sudah dilakukan dengan baik, sudah sesuai harapan, namun masih ada sedikit yang kekurangan, masih ada letak kekurangannya juga di dalam pembelajaran itu. Baik, kira-kira kekurangannya di mana ya, Bu Norma? Masalahnya itu mungkin di keaktifan peserta didik gitu. Jadi saya merasanya peserta didik masih kurang aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Iya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya, Bu Norma, atau mengapa masih ada siswa yang kurang aktif, Bu? Mungkin metodenya itu belum sesuai dengan karakteristik peserta didik itu, Bu, gitu. Jadi mungkin untuk selanjutnya mungkin saya akan memilih lagi metode yang pas, yang cocok untuk anak-anak. Iya. Berarti untuk kedepannya Ibu akan menyesuaikan dengan gaya belajar anak ya, Bu ya, karena gaya belajar anak itu ada 3 ya, Bu ya. Yang pertama visual, yang kedua auditori, dan yang ketiga kinestetik. Berarti itu adalah rencana Ibu ke depan ya, Bu ya, untuk menyesuaikan gaya belajar siswa dengan metode pembelajaran yang Ibu lakukan ya, Bu ya. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi ya, Bu ya, pada pembelajaran selanjutnya. Dan pembelajaran yang Ibu lakukan lebih baik lagi dibandingkan dengan pembelajaran yang kemarin. Saya tunggu cerita dari Ibu tentang realisasi yang sudah Ibu lakukan. Baik, Bu Norma, kira-kira kapan Ibu akan laksanakan rencana perubahan yang Ibu sampaikan tadi, Bu? Insya Allah kemungkinan rencananya saya pada semester baru, semester depan. Semester depan. Baik, Ibu Norma akan merealisasikan rencana yang Ibu sampaikan tadi semester depan ya, Bu ya, karena mengingat pembelajaran di semester ini sudah mau habis ya, Bu ya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya Ibu Norma. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa terrealisasikan dengan baik ya, Bu ya. Baik, akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Norma Rita Febri Utami yang telah menjadi guru yang diobservasi. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.